Ya, baik. Jadi pada pas eh, materi terakhir nih, kita sampai di materi terakhir juga. Nah, dari semua yang tadi sudah dibahas, sampailah pada akhirnya pasien-pasien dengan neonatus tadi yang punya sakit jantung bawaan atau critical congenital heart disease, maka setelah napas atau desaturasi berat, tadi spell cyanotic, lalu kemudian shock, apa yang bisa kita lakukan nih? Bagaimana tata laksananya, treatmentnya, dan monitoringnya pada pasien-pasien newborn dengan cardiac conditions. Nah, sebenarnya ini kasusnya cukup, bukan kasusnya ya, materinya cukup cukup subspesialistik sekali karena ini tata laksananya banyak kita lakukan di tempat-tempat intensive care ya, termasuk misalnya neonatus ICU, NICU, PICU gitu. Biasanya pasien-pasien yang sudah ada emergency, post emergency care-nya adalah di tempat tadi intensive care. Jadi saya hanya memberikan gambaran saja. Tadi kita lihat ya, tadi ada cardiac emergency-nya, critical CHD, hypercyanotic spell, congestive heart failure, arrhythmia. Maka semua ini bisa menyebabkan cardiac arrest pada pasien. Sehingga kalau pasiennya tadi cardiac arrest dilakukan ACLS, kemudian dia balik, kita harus tahu post resuscitation care-nya seperti apa ya. Nah, goal-nya bagaimana gitu. Nah, pasien-pasien neonatus atau infant yang tadinya dia mendapatkan resusitasi, nantinya akan bisa deteriorate kembali kalau kita tidak lakukan identifikasi tata laksana cepat pada kemungkinan-kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi. Lalu, care post resusitasi ini sebaiknya dilakukan di tempat yang punya close monitoring. Jadi tadi perlu di ICU ya, baik di neonatal ICU atau pediatric ICU. Nah, lebih khusus lagi ada yang namanya eh, critical care untuk kardiak pasien ya, baik neonatal maupun pediatrik. Nah, semuanya harus secara akurat terdokumentasi. Karena kalau tidak, kita nggak bisa nih trace ke belakang apa kira-kira kesalahan kita. Misalnya dia pada akhirnya nanti terjadi deteriorasi lagi atau perburukan. Kita bisa langsung trace ke belakangnya kalau terdokumentasi dengan baik. Oh, ternyata pasien ini sudah mulai hipotensi lagi jam segini misalnya ya, tapi kita nggak lakukan tindakan misalnya tidak resusitasi cairan, kita tidak lakukan evaluasi, ekokardiografi misalnya, pasien nyebut tadinya PDA-nya sudah bagus dengan PGY 1, kita kasih prostaglandin, ternyata mulai menutup kembali, nah itu bisa terjadi. Kemudian juga beberapa confounding factor, jadi pasien itu kan holistik, bukan hanya jantungnya saja yang bermasalah. Kalau misalnya jantungnya bermasalah terus dia keres, maka organ-organ lainnya juga bisa bermasalah, termasuk semua metabolisme. Maka kita harus satu-satu lihat. Pertama, kita lihat glukosnya ya. Kita harus monitor nih glukos levelnya secara menyeluruh setelah adanya resusitasi ya atau ROSC. Nah, kalau misalnya lebih bagus lagi, ada protokol atau guidance nih untuk manajemen unstable glucose level. Biasanya di tiap-tiap NICU atau PICU itu sudah ada. Nah, kita nggak boleh mm, pasien itu dalam keadaan atau state hyperglikemia atau hypoglikemia, apalagi yang berlama-lama. Jadi harus segera diatasi ya. Nah, jangan sampai swingsnya itu terlalu tinggi. Jadi yang tadinya hiperglikemi, tiba-tiba kita kasih terlalu banyak sekali insulin, langsung dia hipoglikemi. Nah, itu sangat sangat mengganggu hemodinamik. Kemudian lebih baik lagi kita berikan glucose infusion ya untuk mencegah hipoglikemia. Kalau misalnya pasiennya hipoglikemia berulang. Nah, yang kedua, thermal care. Ini penting sekali karena sering sekali pasien-pasien menjadi hipotermi karena hipotermi itu sangat mengganggu pada bayi baru lahir, neonatus, newborn, atau infant.
Nah, targetnya berapa? 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius ya. Dan biasanya kalau misalnya temperaturnya turun, maka kita harus rewarm kembali pasien ini. Gitu. Kemudian, kalau terapeutik hipotermia, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus eh, pada pasien-pasien yang RSC, kita buat dulu dia sedikit hipotermia. Kalau misalnya perlu ya pada kasus-kasus ini untuk mencegah apa? Mencegah severe HIE, kemudian mencegah adanya kerusakan dari saraf ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang tadi ROSC, terapi hipotermia ini, kalau dia tidak ada kelainan neurologis, justru kita nggak boleh karena bisa harmful. Kalau misalnya pada pos ROSC heart rate-nya masih di bawah 60, setelah kita evaluasi RW-nya baik, ventilasinya bagus, kemudian kompresinya juga bagus, maka kita harus perhatikan beberapa hal. Pertama tadi ya, kadar glukosa harus dalam keadaan yang baik, tidak hipoglikemi, tidak hiperglikemi. Lalu kita berikan adrenalin, biasanya infus ya, diberikan kalau nggak bisa tadi seperti yang kata Dokter Nina, bisa berikan intraoseus juga sebagai alternatif. Kemudian kalau misalnya juga kesulitan bisa lewat ETT tube ya. Nah, lalu sodium bikarbonat tadi kalau misalnya dia terlalu letal asidosisnya bisa kita berikan. Kemudian jangan lupa volume replacement. Semua pasien-pasien yang ROSC atau cardiac arrest, kemudian dia ROSC pasti dia butuh cairan. Sehingga kalau dia apalagi ya kalau distensinya rendah ya shock maka dia juga perlu cairan. Maka kita berikan 10 ml per kilo diberikan ya. Nah, kemudian yang penting apa post emergency care-nya? Goalnya adalah kita harus menstabilkan infant tersebut. Lalu kita harus mencegah komplikasi dan juga ini adalah masa di mana pasien tersebut akan menjalani tindakan selanjutnya. Jadi transisi dari yang perburukan kemudian dia cardiac arrest, kemudian dia ROSC, misalnya dia dark dependent, dia butuh PG1 treatment, kemudian dia butuh misalnya PDA stent ya, atau kalau tadi hypersonic spell pada RVOT obstruction dengan shunt, dia butuh RVOT stent, misalnya seperti itu. Nah, jadi pada pasien-pasien ini kita harus lihat nih supportnya bagaimana. Kalau immediate post emergency prioritasnya adalah satu, harus perfusinya adekuat dan oksigen delivery-nya ke jaringan-jaringan juga baik. Jadi kalau tadi dia pakai PG1, lanjutkan PG1-nya ya untuk pasien-pasien yang dark dependent lesions. Kalau perlu tensi yang rendah sekali, kita perlu perbaiki systemic vascular resistance-nya. Kita bisa berikan inotropik atau juga bisa berikan um, vasopresor ya. Lalu misalnya pada pasien dengan heart failure ya, AF-nya jelek, pompa jantungnya jelek, atau pasien dengan RV systolic physiology, RV-nya jelek, tapsunya jelek, bisa diberikan inotropik. Nah, kalau fluid juga diberikan, tapi hati-hati, tidak semua bisa diberikan over fluid, overload, tapi harus cukup, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kadang-kadang kalau yang failure tadi kita maunya justru negatif, use diuretik kalau necessary ya. Nah, respiratory supportnya bagaimana? Ini akan sangat menarik pada pasien-pasien dengan cardiac lesion dan juga terpasang monitoring ventilator. Maka dia kalau pasien-pasien dengan cyanosis biru tidak boleh hiperoksia. Jadi targetnya hanya 75 sampai 85%. Jadi kalau misalnya sampai 90% atau 100% itu kita nggak perlu sampai segitunya ya. Nah, dan gimana kalau left right shunt? Harus cegah hiperventilasi dan respiratory klosis. Hati-hati pada pasien-pasien yang punya tanda-tanda pulmonary overcirculation. Jadi itu tadi nggak boleh terlalu hiperoksia, FiO2 kita jaga nggak usah terlalu tinggi. Kemudian kalau perlu
pressure positif and expiratory pressure-nya kita naikkan ya. Nah, organ function juga penting, misalnya renal function. Kita lihat urinnya bagaimana, urin outputnya, monitor dari kreatinin, elektrolit, itu juga penting. Lalu liver functionnya seperti apa, bilirubin, AST, ALT, kita evaluasi berkala. Kemudian untuk status neurologis, setelah pasien tadi ROSC, kita harus lihat apakah ada kejang, ada alter mental status, atau bagaimana kesadarannya. Nah, ini bisa mengindikasikan tadi ya, HIE atau embolic event atau juga bisa perdarahan kepala. Nah, untuk kardiaknya sendiri bagaimana? Pertama, kita harus monitor EKG secara terus-terusan ya, continuous. Lalu kemudian blood pressure juga harus dimonitor paling tidak tiap 5 menit. Kemudian central venous pressure monitoring itu juga penting. Lalu ekokardiografi untuk melihat fungsi kardiak, flow dari shunt-nya, dan patensi dari ductus arteriosus. Nah, ini tadi ya, pasien tersebut kita akan planningkan untuk treatment selanjutnya. Bisa palliative treatment, bisa definitive treatment. Palliative treatment seperti apa? Misalnya PDA stent atau BT shunt, kemudian RVT stent, lalu misalnya balon atrial septostomy. Oke, kita masuk ke pertama yang BT shunt. Pasien-pasien yang sudah dilakukan BT shunt, maka yang tadinya dia flow ke paru-parunya sedikit, setelah BT shunt akan terjadi pulmonary overcirculation. Biasanya begitu ya. Jadi kita harus lakukan tata laksana dengan baik. Nah, BT shunt itu apa sih sebenarnya? Pada klasik BT shunt itu dia membuat jalur baru nih dari subclavian arteri dipotong disambungkan ke pulmonary arteri sehingga aliran ke paru-parunya akan banyak ya. Nah, sekarang ada modified Blalock Thomas shunt. Jadi bukan subclavian arterinya yang dipotong tapi dibuat eh, hubungan antara subclavian arteri dengan pulmonary arteri. Nah, ini persis dengan PDA stent sehingga nanti yang saya bahas PDA stent untuk hemodinamiknya barengan dengan BT shunt ya. Oke, ini untuk faktor risiko kematian akibat BT shunt. Kenapa? Karena ternyata BT shunt itu dan pasien-pasien post PDA stent angka kematiannya cukup tinggi karena biasanya pasien post BT shunt itu dia over circulation ke paru-paru sehingga bisa terjadi low cardiac output syndrome ya. Di halaman kita sendiri um, top 10 highest mortality untuk operasi pertama tahun 2018 adalah BT shunt. Kemudian 2019 itu BT shunt-nya perbaikan nih turun ke angka 9 tapi masih cukup tinggi ya 9,2%. Nah, apa saja komplikasinya pada pasien-pasien post BT shunt management? Sama, ini dilakukan di ruang ICU ya, NICU, PICU pada pos tindakan. Yang paling penting pertama adalah kita harus balancing nih antara sistemik sama pulmonary flow. Jadi QP, QS-nya harus seimbang. Nggak boleh tidak seimbang karena idealnya post op saturasi itu tadi ya 70 sampai 80%. 85% masih oke lah, nggak apa-apa. Sehingga QPQS rasionya itu kalau saturasi segini kurang lebih 1 sampai 1,5. Jadi 1 banding 1,5 itu masih oke. Kalau udah lebih dari 1,5 atau 1,8 maka dia udah pulmonary lung over circulation. Nah, kalau misalnya kita lihat post BT-shunt ternyata dia low oxygen saturation-nya bisa saja block. Kemudian flow-nya nggak sesuai, tidak adekuat. Kadang-kadang bisa karena kecil ya dari beautician yang dipasang terlalu kecil itu juga bisa. Lalu ventilasinya juga tidak adekuat. Kadang-kadang bisa terjadi pneumotoraks, atelektasis ya sehingga ini menyebabkan saturasinya rendah. Maka itu harus dievaluasi juga. Kalau yang high itu biasanya pada penggunaan yang terlalu tinggi FiO2-nya sehingga kita tidak boleh terlalu tinggi. Lalu PDA-nya masih terbuka ternyata. Jadi sudah dilakukan BT shunt tapi PDA-nya masih terbuka. Atau dia punya MAPCA. MAPCA ini adalah Major Aorta Pulmonary
collateral arteries. Jadi ada banyak pembuluh darah baru yang terbentuk dari aorta ke paru-paru karena terlalu rendah saturasinya sehingga Tuhan menciptakan yang memberikan apa-apa dia dikasih tambahan pembuluh darah baru. Nah, karena dia banyak udah digritisan maka banjir ke paru-parunya ya atau shuntnya terlalu besar. Nah, sainsnya apa kalau misalnya komplikasinya low oxygen saturation? Pertama, nggak ada murmurnya. Jadi BT itu harusnya ada murmurnya. Murmurnya adalah continuous flow. Tapi kalau kita tidak mendengar murmur, maka hati-hati ya. Atau yang tadi saturasinya bagus, ternyata jadi tiba-tiba desaturasi. Lalu bagaimana dong manajemennya? Manajemennya adalah pertama kita harus review ventilasinya. AGD kita ambil, kemudian X-ray untuk melihat tadi hemodinamik statusnya bagaimana, adekuat atau tidak, lalu kemudian dia butuh vasopresor atau tidak, kemudian bagaimana koagulasi profilnya, apakah normal atau tidak. Jangan-jangan terlalu hiperkoagulasi, maka gampang sekali dia menyempit BT-nya. Nah, kalau dia sudah blok, bagaimana yang kita bisa lakukan? Kita harus reopen block petition dengan pharmacological bisa dengan heparin atau systemic thrombolytic therapy. Nah, kalau yang mechanical kita bisa berikan terapi intervensi transkateter seperti berikan stent di petition yang tadi sempit, lalu bisa diberikan balon angioplasti, lokal thrombolytic therapy, nah, stiff coronary wire untuk menembus penyempitannya ya, atau redo operasi surgical refusion. Nah, kalau mencegah trombus, apa yang harus kita lakukan setelah tindakan tersebut? Pertama, kita lakukan profilaktik heparinisasi. Jadi diberikan heparin 10 unit per kilo per jam. Lalu kita juga berikan aspirin ya, 3-5 mili per kilo sehari. Nah, ini ada contoh. Setelah dilakukan bitishan, ternyata lihat bitishannya sempit sekali di sini. Yang di proksimalnya ya, distalnya masih terbuka. Sehingga aliran ke paru-parunya juga berkurang. Lalu kemudian kita berhasil nih tembus dan dibalon, kemudian dipasang stent. Pada akhirnya perbaikan flow-nya ke paru-parunya juga semakin membaik ya. Nah, bagaimana kalau yang dia saturasinya meningkat nih komplikasi post bitishan? Biasanya terjadi karena unnecessary high FiO2 tadi ya. Sainsnya seperti apa? Laktatnya meningkat, metabolic acidosis, pasiennya nggak biru, kemudian edem paru. Jadi seringnya dia nggak bisa lepas ventilator, sesak terus, retraksi, edem paru ya. Akhirnya cardiac failure dan kemudian low diastolic pressure. Jadi sistoliknya misalnya 60, diastoliknya 20 gitu, jauh sekali. Karena tercuri dia ke PDA stent atau dengan BT-nya tadi. Manajemennya bagaimana? Pertama, kita berikan diuretik. Kedua, kita harus turunkan systemic vascular resistance-nya ya. Dengan menurunkan dosis vasopresor. Kemudian vasodilator itu juga bisa misalnya mirinon menyebabkan blood pressure semakin turun sehingga coronary still semakin banyak ya. Nah, harus tetap warm ya, keep warm. Inotropik diberikan kalau misalnya ada low cardiac output. Nah, kedua, PVR-nya harus ditingkatkan. Nah, gimana caranya? Tadi ventilatornya kita naikkan PIP-nya ya, positive and expiratory pressure. Lalu minute ventilasinya bisa kita turunkan sehingga dia sedikit permissive hypercapnia. Nah, ini juga pastikan FiO2-nya tidak terlalu tinggi. Jadi 21%, 25% itu udah oke sekali. Nah, Eko harus dievaluasi terus ya. Kalau misalnya perlu kita surgical revision, jadi shunt-nya dikecilkan. Kedua, RVOT stent. Tadi PDSN atau BT shunt. Sekarang pasien post RVOT stent. Nah, RVOT stent itu pada pasien-pasien yang RVOT obstruction ya, tadi untuk mengurangi spell atau pasien-pasien dengan hyperoxia spell. RVOT stent sudah banyak dilakukan di harapan kita. Ini adalah data dari harapan kita. Maka bisa lewat femoral, lewat jugular, lewat karotid ya untuk melakukan FVT stent. Dan komplikasi yang sering terjadi adalah fracture stent, dislodge stent, reintervensi, aritmia, dan kematian.
Oke, kita lihat di sini komplikasinya ada banyak. Ini yang harus kita monitor dan kita tata laksana pada pasien-pasien post RVT stent di ICU atau ruang pediatrik cardiac intensive care ya. Misalnya bleeding, arrhythmia, pulmonary edema, kematian, reperfusion injury, stent cramping, stent migration atau lepas stentnya ya, stent thrombosis, RVOT dissection, sama pulmonary regurgitation. Oke, nah bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita eh, pantau dulu, kita monitoring, kita identifikasi, lalu kita lakukan manajemen. Kalau stent migration misalnya ya, reposisi kalau misalnya bisa atau memungkinkan. Lalu yang kedua adalah stent thrombosis. Kita pakai stent yang drug eluting stent. Untuk yang bayi-bayi bisa, tapi kalau untuk yang dewasa itu vascular stent tidak ada yang drug eluting. Jadi kemungkinannya trombosisnya juga tinggi. Nah, berikan antikoagulan terapi dari awal ya. Kemudian stent cramping juga bisa dilakukan re-intervention, redilation, dan kemudian double stent replacement. Jadi yang dipasang stentnya ada dua sekaligus gitu. Kemudian yang ke berikutnya adalah pulmonary regurgitation. Jadi dia kena katup, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita monitor aja dengan echo. Lalu aritmia bisa terjadi, tergantung dari aritmia apa, itu yang kita tata laksana. Kemudian edem paru tadi ya, adjust ventilatornya, berikan milrinone bila perlu. Nah, post airway stent ini kalau di ICU, pertama respirator supportnya bagaimana? Kita harus lihat ventilasi mekaniknya, cegah supaya tidak terjadi lung overflow. Sehingga FiO2-nya rendah aja, nggak usah tinggi-tinggi. Moderate to high PEEP dan target saturasinya 75 sampai 85% ya. Lalu kemudian aritmia, kita monitor EKG secara kontinu dan kemudian kalau ada aritmia langsung kita laksana. Kemudian prevensi infeksi, jangan sampai diinfeksi karena begitu infeksi nanti sistemik vascular disease-nya turun, kemudian ada gangguan dari QPQS, maka akan semakin susah nanti kita winning ventilator ya. Lalu kemudian hemodynamic monitoring, pertama vital signs, AGD diambil rutin, HB ya harus adekuat. Tadi kalau biru di atas 12 kita maunya ya. Milrinone drip itu sangat beneficial untuk mencegah satu eh, gangguan fungsi LV, kedua gangguan tadi misalnya dia akut lung edema bisa kita cegah dengan pemakaian milrinone. Lalu thrombus prevention, heparin diberikan, aspirin juga diberikan. Imaging, ekokardiografi, penting ya kita harus evaluasi, kemudian X-ray lihat apakah ada tanda pulmonary edema atau tidak. Nah, kalau saturasinya tinggi pada RVOT stent, perlu nggak dikasih diuretik? Sebenarnya tidak terlalu perlu ya, very unlikely. Karena kalau pada RVOT stent sendiri, dia unusual untuk bisa QPQS-nya terlalu jauh berbeda. Tapi kalau tadi misalnya dia sepsis, vasodilatasi berat, ya pasti akan terganggu ya. Nah, kalau kita lihat ada takipnu, kemudian poor feeding, ada kardiomegali, tanda-tanda lung overflow yang berat, maka baru kita gunakan diuretik. Nah, saturasi pada pasien post RVT stent apa saja yang menyebabkan dia tinggi atau rendah? Pertama, kalau rendah biasanya karena saturasi sistemik vascular resistance-nya turun pada fever atau sepsis tadi ya, atau anestesinya terlalu dalam, kemudian kontras setelah tindakan kateterisasi juga bisa menyebabkan turunnya SVR. Nah, PVR yang meningkat, misalnya anaknya gelisah, menangis, atau ada pneumonia, atau ada pulmonary vein stenosis, itu bisa meningkatkan PVR. Kemudian kalau SVR yang meningkat biasanya vasopressorius, lalu kalau yang turun PVR-nya, kalau yang high O2 itu penggunaan sildenafil, nitric oxide atau FiO2-nya yang terlalu tinggi. Tapi biasanya jarang ya pada yang penurunan PVR pada pasien-pasien post-RVT stent. Nah, ini adalah contoh salah satu komplikasi dari RVT stent yaitu stent cramping. Kita lihat di sini ya, stentnya itu ada yang seperti remuk gitu ya. Yang ini bagus nih standnya. Yang atasnya ada yang seperti remuk. Kalau dilihat di bagian sini ada bagian noh nih, ada yang remuk ya. Jadi dia sempit kembali.
Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita redilatasi dengan balon, lalu kita pasang kembali stent berikutnya. Sehingga paling tidak sudah lebih baik, flow-nya juga akan sangat baik ya. Nah, yang kedua, contoh stand cramping. Lihat di sini ya, standnya ya. Diputar 360 derajat tuh ada bagian yang sempit ya cramping. Lihat di sini tuh masih sempit sekali cramping dia, terdesak oleh infundibulumnya yang sangat keras atau kuat. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita pasang lagi kembali, masukkan wire, kemudian dikembangkan balon kembali ya ini. Setelah kembangkan balon kita pasang lagi standnya. Nah, bagaimana hasilnya? Cukup baik nih, sudah terlihat flow-nya dibandingkan dengan yang ini ya. Stand-nya ini sudah mulai ada flow yang bagus, bagus sekali flow-nya setelah dilakukan double standing. Nah, ada yang lepas ya. Jadi kita lihat di sini, Gravier VOT ada yang sempit, kemudian kita pasang stand, ternyata stand-nya lepas. Karena stand-nya lepas, maka kita ikat stand-nya, kemudian nanti sama dokter bedah diambil dari atrium. Nah, pada pasien-pasien yang tindakan itu ada gangguan dari RV, fisiologi, itu banyak terjadi. Jadi, pasiennya itu sudah dengan desaturasi lama, maka RV-nya atau right ventricle-nya akan terganggu nih. Namanya restrictive RV physiology. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Harus preload-nya terjaga. Jadi pasien nggak boleh kurang cairan ya. Karena diastolic feeling-nya nanti akan terganggu kalau kurang cairan. Jadi, volume resusitasi itu penting sekali untuk meningkatkan venous return. Tapi hati-hati, kalau ternyata terlalu banyak, bisa pleural effusion, acid test. Kita bisa lihat dengan central venous pressure-nya yang tinggi, fluid administrasinya juga terlalu banyak, maka bisa edema paru, gitu-gitu ya. Tadi bisa bisa nantinya butuh malah renal replacement therapy. Nah, yang kedua, kita harus naikkan systemic vascular resistance-nya. Biasanya bisa pakai norepinephrine ya. Nah, peningkatan ini eh, dia tidak dengan signifikan increasing RV afterload dan sehingga nanti dia akan menyebabkan perbaikan dari eh, perfusi dari renal ya. Nah, juga kita avoid takikardi, nggak boleh takikardi pasiennya karena kalau takikardi nanti RV feeling-nya akan terganggu sehingga kita cegah supaya tidak takikardi ya. Jangan sampai menggunakan inotropik yang terlalu berlebih. Nah, kadang-kadang kita perlu dampingi dengan penggunaan vasopresor. Yang keempat, penggunaan milrinone untuk meningkatkan RV function juga bisa dilakukan untuk meningkatkan diastolik relaksasi. Kemudian yang kelima, ekstubasi yang lebih cepat itu sangat baik untuk RV function. Karena kalau misalnya intubasi terlalu lama, um, monitor ventilator itu kan sifatnya positive pressure ya ke paru-paru. Kalau positive pressure ke paru-paru sehingga RV-nya ini akan berat nih, dia mau memompa ke paru-paru. Jadi early extubasi itu sangat di-prefer. Oke, jadi take home message-nya apa? Pertama, stabilisasi itu penting sekali ya. Kita harus kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan pasien. Kemudian yang kedua, monitor dari residual atau ada beberapa kelainan yang mengikuti, misalnya ada acidosis, elektrolit imbalance, aritmia, itu harus segera kita atasi, kita tangani supaya tetap stabil. Ketiga, continuous monitoring dari heart rate, blood pressure, oxygen saturation, dan end organ function itu sangat penting. Dan respiratory support itu juga sangat berperan pada pasien-pasien penyakit jantung, pada neonatus dan infant. Sehingga kita harus cegah hiperoksia, kita juga harus nggak boleh terlalu tinggi menggunakan FiO2 ya. Nah, early detection dan management setelah emergency situation ini akan sangat baik membawa result untuk pasien-pasien yang nantinya perlu paliatif terapi atau nanti akhirnya dia perlu definitif terapi. Ya, sekian. Saya rasa Dokter Stefanus mungkin bisa kembali ke Dokter Stefanus.